Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rinda, tentunya dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 10. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pembahasan sebelumnya. Kalau seminggu sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Baiklah, bisa kalian lihat di layar bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, ada interaksi sosial asosiatif dan ada interaksi yang disosiatif. Asosiatif ini juga dibagi lagi menjadi 4, ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan yang disosiatif dibagi menjadi 3, persaingan, kontravensi, dan konflik. Di sini kita akan bahas satu persatu, seperti apa bentuk interaksi asosiatif dan seperti apa bentuk interaksi disosiatif. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, asosiatif ini di sini artinya interaksi yang bersifat positif. Yang pertama ada kerjasama, di mana kerjasama ini merupakan usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada kerukunan, di mana kerjasama yang mencakup gotong royong yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Contohnya nih, misalnya anak-anak kelas 12 IPA bergotong royong membersihkan kelas dalam rangka mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua ada koalisi. Koalisi di sini kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, koalisi antar partai yang saling memberikan dukungan satu sama lain pada pemilihan presiden. Nah, adanya dukungan di sini bertujuan untuk agar pemilihan presiden tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yang ketiga ada kooptasi. Kooptasi merupakan penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik. Contohnya, masyarakat Indonesia yang siap menerima pergantian presiden demi Indonesia yang lebih baik. Nah, di sini ada unsur baru nih, pergantian pemimpin. Lalu yang keempat ada bargaining. Bargaining di sini merupakan proses tawar-menawar dalam pertukaran barang dan jasa. Contohnya tawar-menawar di pasar misalnya. Tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Lalu bentuk kerjasama yang terakhir adalah joint venture. Joint venture merupakan kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Bisa dilihat di gambar seperti misalnya kerjasama antara perusahaan Toyota dengan Panasonic. Lalu ada juga kerjasama antara Stasiun TV Indonesia dengan industri hiburan Korea. Nah, seperti itulah yang dikatakan sebagai 5 bentuk kerjasama. Bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya bentuk asosiatif yang kedua ada akomodasi. Nah, akomodasi di sini merupakan upaya atau cara untuk menyelesaikan terjadinya yang namanya konflik atau pertentangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa akomodasi ini banyak jenisnya. Yang pertama ada koersi. Koersi di sini penyelesaian konflik dengan cara paksaan, baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis. Contohnya, seorang ayah yang memukul anaknya yang ketahuan mencuri. Nah, tindakan ayah tersebut yang memukul anaknya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si anak agar si anak tidak mengulangi lagi perbuatan mencuri tersebut. Lalu yang kedua ada
kompromi. Di sini penyelesaian konflik ini dilakukan dengan kedua belah pihak saling mengurangi tuntutannya. Misalnya pada konflik yang terjadi pada sepasang suami istri yang baru menikah, di mana sang suami menginginkan untuk tinggal di rumah orang tua si suami, dan si istri pun menginginkan untuk tinggal di rumah dari si orang tua istri. Nah, di sini mereka memutuskan untuk menyelesaikan konflik dengan cara kompromi. Artinya mereka melakukan yang namanya usaha meredakan konflik dengan cara misalnya tinggal di sebuah kontrakan. Nah, ini bertujuan untuk mencari jalan tengah. Jadi kompromi itu juga bisa dikatakan sebagai mencari jalan tengah, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, alias mereka sama-sama diuntungkan dalam penyelesaian konflik ini. Yang ketiga ada mediasi. Nah, mediasi di sini merupakan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Artinya, pihak ketiga tidak memihak kepada siapapun, hanya berfungsi sebagai penengah atau pemberi nasihat saja. Contohnya ketika kakak dan adik yang sedang bertengkar misalnya, lalu ada orang tuanya sebagai pihak ketiga, sebagai penengah dan memberi nasihat kepada anaknya agar segera baikan. Nah, orang ketiganya ini, orang tuanya ini bersifat netral, tidak memihak si kakak maupun si adik. Lalu selanjutnya bentuk akomodasinya adalah arbitrasi, penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Nah, beda ya dengan yang tadi mediasi. Kalau mediasi itu sebagai pihak yang netral, kalau yang arbitrasi ini sebagai pengambil keputusan. Contohnya pada konflik yang terjadi antara tim sepak bola, tim A dan tim B, di mana dalam hal ini tim A mengatakan bahwa tim B itu telah melakukan pelanggaran, sementara tim B bersikeras tidak melakukan pelanggaran. Nah, di sini akhirnya terjadi adu mulut antara tim A dan tim B, sehingga di sini perlu penyelesaian konflik dengan cara arbitrasi, yaitu dengan cara wasit yang memutuskan mana yang melakukan pelanggaran. Jadi wasit di sini bertindak sebagai pihak ketiga yang mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya, mempertemukan wakil buruh dan perusahaan agar saling mengungkap keinginan mereka demi tersampainya kesepakatan bersama. Lalu penyelesaian konflik yang selanjutnya ada adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan penyelesaian konflik melalui pengadilan. Artinya keputusan itu diserahkan kepada pihak pengadilan. Lalu yang akomodasi selanjutnya adalah segregasi, di mana penyelesaian konflik dilakukan dengan cara saling memisahkan diri dan saling menghindar. Contohnya ketika si A dan si B ini selalu duduk bersama. Lalu ketika ada suatu masalah, ada konflik, maka si A dan si B ini berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara mereka memisahkan diri terlebih dahulu. Mereka tidak duduk bersama, melainkan berpisah dulu untuk meredakan konflik. Lalu yang selanjutnya ada toleransi, di mana toleransi ini merupakan tindakan saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya ada konversi, di mana konversi ini merupakan penyelesaian konflik salah satunya mengalah. Jadi salah satu pihak yang berkonflik itu saling mengalah. Yang selanjutnya adalah stalemate. Stalemate ini merupakan konflik yang terhenti dengan sendirinya karena kedua belah konflik ini saling memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi konflik itu terselesaikan dengan sendirinya karena mereka sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang. Nah,
Itu tadi bentuk-bentuk akomodasi ataupun penyelesaian konflik. Bisa dibedakan ya antara ke-10 penyelesaian konflik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dengan meninggalkan kebudayaan lama. Kalau kita analogikan seperti A plus B sama dengan C. Jadi ada dua kebudayaan yang berbeda kemudian bersatu sehingga kebudayaan aslinya itu hilang. Nah, contohnya seperti pernikahan campuran. Antara pernikahan misalnya suaminya adalah orang Banjar dan istrinya adalah orang Jawa. Nah, mereka memutuskan untuk tinggal di Banjar sehingga istrinya ikut ke Banjar. Nah, berpuluh-puluh tahun tinggal di Banjar, sang istri fasih menggunakan bahasa Banjar dan ia pun meninggalkan ataupun lupa dengan bahasa aslinya sendiri, yaitu bahasa Jawa. Nah, sehingga ini dikatakan bahwa asimilasi yang terjadi adalah pada unsur bahasa. Jadi perlu diketahui ada 7 unsur kebudayaan. Bisa kalian lihat di layar. Nah, lalu yang interaksi asosiatif yang keempat ada akulturasi. Akulturasi di sini merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Nah, bedanya dengan asimilasi tadi, kalau asimilasi itu meninggalkan kebudayaan lama, sedangkan kalau yang akulturasi ini tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Dengan analogi A plus B sama dengan AB. Seperti apa contohnya? Contohnya Masjid Cheng Ho di Palembang. Seperti kalian lihat, bentuk masjidnya itu adalah bentuk masjid yang tidak biasa, tidak pada umumnya. Dimana bentuk masjid di sini merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Tionghoa. Jadi akulturasi di sini terjadi pada unsur religi. Bisa dipahami ya tentang asimilasi dan akulturasi. Oke, selanjutnya adalah bentuk interaksi disosiatif. Nah, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang yang asosiatif, sekarang yang disosiatif. Dimana kalau yang disosiatif ini adalah lawan dari yang asosiatif tadi, yaitu disosiatif ini bersifat negatif. Nah, bentuk interaksi disosiatif ini dibagi menjadi 3. Ada kontravensi, kompetisi, dan konflik ataupun pertentangan. Yang pertama ada kontravensi. Kontravensi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya perasaan tidak suka yang bersifat tersembunyi. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang sering berbuat nakal di kelasnya, lalu ia ditegur oleh seorang guru. Setiap di kelas, namanya selalu disebut oleh guru tersebut. Nah, sehingga si anak tersebut memiliki perasaan tidak suka nih sama si gurunya ini, karena dia sering disebut-sebut di kelas. Sehingga ketika gurunya mengajar, si mahasiswa ini tetap mendengarkan dengan baik. Namun ketika si gurunya sudah keluar, barulah si anak tersebut mengata-ngatai guru tersebut, mengolok-olok guru tersebut. Artinya di sini siswa ini tidak menunjukkan perasaan tidak sukanya kepada gurunya. Artinya sifat perasaan tidak sukanya ini tersembunyi, tidak diungkapkan langsung kepada sang guru. Lalu yang kedua ada kompetisi. Kompetisi di sini merupakan proses sosial antara individu maupun kelompok yang saling bersaing dalam memperebutkan sesuatu. Nah, dalam kompetisi ini tidak jarang pula dapat menyebabkan terjadinya konflik, di mana kompetisi ini terjadi persaingan dalamnya.
untuk memperebutkan sesuatu. Lalu yang ketiga, ada yang namanya konflik atau pertentangan, di mana merupakan proses sosial antar individu maupun kelompok dengan cara menekan pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, itu tadi bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Bisa dibedakan ya antara ketiganya, antara kontravensi, kompetisi, dan konflik. Nah, baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada bentuk interaksi asosiatif atau yang bersifat positif, dan ada yang bentuk interaksi disosiatif ataupun yang bersifat negatif.